Dari orang ke kita, syarhus sadar. Cara syarhus sadar, lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini nggak bisa sekaligus, teman-teman saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari 1000 alasan buat saudara kamu. Kalau nggak bisa gitu minimal cuek. Arti cuek nggak usah dipikirin. Nggak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita gak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus saja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain. Gak usah dibahas sama kita. Kemarin gimana masalahnya udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya dia akan bilang lagi. Ya tuh gak apa kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu, terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa? Niat kita pengen empati. Padahal itu bukan empati itu. Pengennya kita berpihak sama dia, itu nggak berpihak. Tahu nggak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-nammam. Nggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nggak akan masuk surga. Nah adu domba itu ada dua teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat, ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya? Kalau orang yang gak soleh mengadu domba, dia sengaja membuat fitnah di antara dua orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus silaturahim. Ini gak soleh. Insya Allah kita gak akan kayak gitu. Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin si B di depan kita. Tapi gak sampai kan ke si B. Kita yang dengar, si B gak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita, iya dia gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture, kita forward ke si B. Ini aku bukan mau manas-manasin ya. Tapi ini cara jawabnya gimana nih, dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hatilah si B. Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A manah si B, tapi gak kena, anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan ini bukan dari saya lah, dari dia loh ya. Nih. Kayak gitu analoginya. Itu namimahnya orang soleh. Adu dombanya orang soleh. Jadi kita nggak niat memfitnah. Kita niat pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu nanya ke pelaku. Jangan benar gak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain. Kepada yang ngebicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang gak benar. Tanyanya balik ke dia. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar gak usah disampaikan. Kita kebalik. Dia ngomongin kamu kayak gini. Benar gak? Nah ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya. Namimah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil kita tusuk. Ini bukan dari saya ya, dari dia. Dia terus ketusuk, makasih ya kamu udah nyampain anak panah ini ke saya. Dia emang gak bener nih orangnya. Padahal yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain sebuah masalah ke kita kan. Walaupun bikin kita bete, kita anggap dia kayak setia banget, berpihak banget sama kita, empati banget. Enggak, ini salah. Enggak kayak gini caranya. Harusnya kita bilang, kalau kamu tahu itu gak nyaman buat saya, jangan disampaikan. Gitu harusnya. Tapi dia ngomongin kamu, biarin aja dia ngomongin. Yang penting kan saya gak dengar, sehingga saya gak sakit hati ke dia. Mudah-mudahan Allah maafin dia, kan selesai. Justru gara-gara kamu sampaikan ke saya jadi sakit hati ke dia. Allah gak maafin dia, Allah gak maafin saya nih. Putus silaturahim kita berdua, kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu, rame perang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang memang niatnya jelek buat saya sih. Saya husnuzon sama kita semuanya. Gak ada lah niat kita jelek pengen memfitnah orang gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari. Justru karena kejujuran kita. Karena keakraban kita dengan teman kita. Jadi kita ngebuka hal-hal yang dia gak perlu dengar. Itu sering banget kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu. Misalnya ada yang bicara apa tentang istri saya. Saya gak suka tuh. Dia bicarain istri saya gini misalnya depan temennya. Temennya ngasih tahu ke saya. Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya. Saya juga ngasih tahu ke istri. Istri saya lebih sakit hati lagi sama dia. Ini salah, dia salah, saya salah. Harusnya saya diem aja.
Papa udah tahu kan masalah ini, kenapa gak kasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama gak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah, bukan papa. Kenapa dia ngasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai ya Pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Enggak, itu salah konsepnya. Enggak boleh kita menyampaikan sebuah informasi walaupun benar, apalagi belum tentu benar. Walaupun benar kepada orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati atau sedih, enggak boleh. Diamin aja. Kalau ada hal yang enggak benar, kita yang mengklarifikasi. Enggak kayak gitu, saya kenal dia gitu. Jangan biarkan dia tahu masalah ini. Kalau terlanjur tahu, berarti ada orang yang enggak tahu konsep namimah level 2. Namimah level 1 emang enggak ada niat baik. Namimah level 2 justru karena niat baik.